Olah JK. Selamat pagi, selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, langsung saja kita mulai sosialisasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta limpahan rahmat-Nya. Meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam sosialisasi online dengan tema Sosialisasi SPT Masa PPH Pasal 21 dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong 1721A1. Yang terhormat, Bapak Ahmad Burhan, selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Yang terhormat, kedua pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Tengku Tarmizi, selaku Account Representatif dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1, serta Bapak Rio Marta Dinata, selaku Account Representatif dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Dan tak lupa yang terhormat Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita sejenak menundukkan hati dan pandangan agar acara pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam sosialisasi online kali ini, yang dimana tujuannya adalah kami ingin memberikan informasi terkait bagaimana cara melaporkan SPT Masa PPH Pasal 21 menggunakan e-SPT dan bagaimana cara pembuatan bukti potong 1721A1. Sebelum kita ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua akan ada kata sambutan dari Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Yang ketiga akan ada penayangan video dari Bapak Direktur Jenderal Pajak bahwa kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini tidak dipungut biaya apapun. Yang keempat akan ada pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan terakhir akan ada sesi foto bersama dan penutup. Sebelumnya saya akan berpantun, makan roti sambil ngopi, sambil dicelup lalu dimakan. Gembira hati bertemu di sini, mari bersama-sama membangun persahabatan. Perkenalkan, saya Teresa Simamora, tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Menteng 1 yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini, ditemani dengan rekan saya yaitu Maheta Leo yang menjadi asisten sorot pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja kita ke acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Ahmad Burhan selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Pada Bapak Ahmad Burhan kami persilahkan. Terima kasih Tere yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberi kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat wajib pajak badan yang mengikuti BIMTEK IHT SPT Masa 21 dan
tata cara pengisian 1721A1 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang tahun kemarin telah menyampaikan SPT tahunan, baik SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan. Juga kami juga sangat berterima kasih pada Bapak Ibu-Ibu yang telah melakukan pembayaran pajak pada tahun kemarin, sehingga dengan pembayaran pajak Bapak Ibu-Ibu, pembangunan tetap berjalan, apalagi di situasi pandemi Corona ini. IHT ini merupakan rutinitas dari KPP Pratama Menteng 1 setiap tahunnya, di mana mungkin bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru ditunjuk, ini akan berguna banget, karena ini akan pengetahuan baru lah bagi Bapak Ibu. Sedangkan yang udah lama anggaplah ini sebagai refreshing ya, sebagai refreshing. Sebenarnya tata cara pengisian SPT 21 maupun 1721A1 tidak mengalami perubahan ya, karena untuk tahun ini juga tidak ada perubahan mengenai bentuk formulir maupun sistem perhitungan maupun PTKP-nya. Sehingga keadaannya seperti tahun kemarin, istilahnya di sisi peraturan, jatuh tempo, dan lain sebagainya. Nah, untuk jatuh tempo, Bapak Ibu mungkin udah tahu ya, jatuh tempo untuk orang pribadi adalah 31 Maret, sedangkan orang YB Badan adalah akhir April. Mengenai nanti ada perpanjangan jangka waktu, kita nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau saya menghimbau sih jangan budaya mepet itu, maksudnya mepet waktunya untuk menyampaikan SPT tahunan. Kadang-kadang itu kita namanya sistem ya, kadang-kadang sistemnya mengalami down. Setelah mengikuti acara ini, sebaiknya Bapak Ibu-Ibu cepat mempraktekkan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber, sehingga istilahnya 1721A1-nya langsung disampaikan kepada karyawannya, sehingga langsung menyampaikan SPT tahunan dari awalnya. Jangan langsung mepet waktunya, sehingga akan merugikan Bapak Ibu, sehingga istilahnya melewati jatuh tempo itu akan terkena sanksi. Ya, gimana juga kita juga nggak menginginkan sanksi itu ya. Setelah mengikuti acara ini, yang paling penting adalah ibu-ibu, bapak-bapak, istilahnya mengaplikasikan apa yang telah didapat nanti. Kalau misalnya masih terdapat pertanyaan atau masih ada ya kurang jelas, di KPP Pratama Menteng 1 ada namanya AR ya. Bapak Ibu-Ibu bisa menanyakan AR itu, karena AR itu sebenarnya seperti konsultan pajak aja, tapi konsultan pajak yang istilahnya dibayar negara lah ya. Jadi Bapak Ibu-Ibu istilahnya free dari biaya konsultannya itu. Jadi ya Bapak Ibu dapat mendapatkan konsultan pajak sistem AR itu yang ada di KPP Pratama Menteng 1. Mungkin itu aja ya kata sambutan dari saya nggak akan panjang lebar karena nanti secara detailnya akan disampaikan oleh tim penyuluh dari KPP Pratama Menteng 1. Dan akhirnya kami dari KPP Menteng 1 membuka acara BIMTEK SPT 2121 dan IHT 21. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tere. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Burhan atas kata sambutannya. Dikarenakan masih akan ada hal penting yang akan Bapak lakukan, kami persilakan kepada Bapak Ahmad Burhan untuk melakukan revisi. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Untuk memudahkan tersampaikannya informasi dengan baik dan jelas, maka audio Bapak dan Ibu akan kami mute atau kami matikan dan bisa di-unmute kembali atau dihidupkan di sesi tanya jawab. Dan pertanyaan bisa juga disampaikan pada kolom chat atau di WhatsApp group. Baiklah,
Bapak dan Ibu, sebelum kita ke pemaparan materi, akan ditayangkan video dari Direktur Jenderal Pajak. Pada Kak Maheta. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Kepada Bapak Tengku Tarmizi dan Bapak Trio Marta Dinata, kami silahkan. Baik, terima kasih Tere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada Bapak Ibu wajib pajak dalam acara sosialisasi SPT masa PPh pasal 21 bagi para wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Teguh Tarmizi, akun representatif dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1. Nanti juga bersama rekan saya Bapak Trio Marta Dinata dari akun representatif dari Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti kami akan coba memperkenalkan SPT masa PPh pasal 21 yang mana mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini pada kesempatan berbahagia ini bukan hal yang asing lagi karena selama ini Bapak dan Ibu juga udah menggunakan aplikasi SPT PPh pasal 21 yang mana untuk melaporkan SPT masa pasal 21 setiap masa pajak yang dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Baik, di sini nanti kita akan melihat bagaimana dari awal menginstal aplikasi ataupun menggunakan aplikasi SPT PPh pasal 21 tersebut. Baik, langsung di next. Nah, PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan atas PPh pasal 21 ada pajak penghasilan atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan
jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini adalah cuma review tentang PPh pasal 21 tersebut apa sih gitu. Nah, boleh dilanjutkan. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu wajib pajak sebagai pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, di sini wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Nah, di mana nanti atas PPh pasal 21 yang telah dihitung, dipotong dan disetorkan, yang mana nanti sama Bapak dan Ibu akan dilaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalendernya itu nanti dengan menggunakan aplikasi SPT, yang mana nanti selanjutnya setelah Bapak dan Ibu membuat atau meng-create dari SPT masa PPh pasal 21 tersebut melalui DJP online. Kemudian lanjut. Nah, di sini yang namanya tadi SPT PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 itu di sini kita perkenalkan namanya SPT masa elektronik, yaitu SPT masa pajak penghasilan dan SPT masa pajak pertambahan nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik baik berupa SPT sebentar Bapak Ibu. Baik, di sini saya ulang kembali, SPT masa elektronik adalah SPT masa pajak penghasilan dan SPT masa pajak pertambahan nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik baik berupa SPT normal maupun SPT kebetulan. Nah, di sini memang untuk SPT elektronik ini atau aplikasi SPT itu memang ada dua, yaitu SPT masa PPh dan SPT masa PPN. Namun kita pada kesempatan ini kita fokus untuk SPT masa PPh pasal 21. Baik, lanjut. Nah, mengapa harus di SPT masa PPh pasal 21? Nah, tentunya mungkin selama ini Bapak dan Ibu harus mengerjakan pengisian SPT masih secara manual yang mungkin terlebih dahulu. Nah, dengan adanya SPT itu juga memudahkan Bapak dan Ibu sekalian dalam membuat SPT masa PPh pasal 21. Baik, lanjut. Nah, siapa sih yang wajib ISPT PPh pasal 21? Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama yaitu melakukan pemotongan PPh pasal 21 dengan bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Nah, atau melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai dan penerima pensiun lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak. Kemudian, pernah menyampaikan SPT masa elektronik, PPh, ataupun PPN. Nah, di sini sebenarnya nggak hanya SPT masa. Apabila Bapak dan Ibu juga telah melaporkan SPT tahunan PPh badan dengan elektronik, tentunya juga Bapak dan Ibu diwajibkan menggunakan aplikasi SPT PPh pasal 21 untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Nah, di mana melakukan penyetoran pajak dengan SSP atau bukti BBK lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Baik, lanjut. Nah, kelebihan dari ISPT PPh pasal 21 yang pertama itu dokumentasi yang lebih baik. Nah, di sini berupa data elektronik yang dapat dibuat backup-nya serta tidak perlu tempat khusus. Kemudian hemat waktu. Nah, di sini Bapak dan Ibu lapor SPT tanpa harus antri dan tidak perlu ke KPP. Ini hanya nanti akan disupport oleh namanya e-filing support, yaitu melalui DJP online. Jadi Bapak dan Ibu mengerjakan terlebih dahulu pada aplikasi SPT, nanti tinggal mengupload pada laman DJP, itu DJP online yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga kelebihannya itu adalah ramah lingkungan. Nah, di mana dengan kita menggunakan aplikasi SPT, tentunya kita penggunaan kertas jadi lebih sedikit. Yang mana biasanya kita harus nge-print mulai dari SPT-nya sampai dengan bukti potong yang memerlukan banyak kertas. Jadi dengan adanya SPT, kita cukup menginput, kemudian kita meng-create CSV, nanti kita akan mengupload di laman DJP, yaitu di DJP online. Baik, lanjut. Nah, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi SPT tersebut? Itu ada 4 langkah, di mana terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang pertama itu melakukan instalasi. Nah, kemudian setting awal, selanjutnya input data, dan yang terakhir adalah lapor ISPT. Nah, ini instalasi SPT.
Nah, di sini kita akan memperkenalkan itu di ISPT ada perangkat keras dan ada pun perangkat lunak itu untuk build system, di mana yang untuk perangkat kerasnya di sini dibutuhkan prosesor minimal Pentium 4, RAM 2 GB, hard disk free space 20 GB, flash disk atau hard disk eksternal, peran input, keyboard dan mouse, kemudian perangkat internet dan koneksinya. Nah, sebenarnya untuk juga ISPT pasal 21 ini kan offline ya. Jadi di mana kita terlebih dahulu menginput dulu, nanti setelah input baru kita akan melaporkan atau mengupload ke DJP online. Nah, di sini untuk perangkat lunaknya sendiri itu adalah Microsoft Windows minimal XP, kemudian Microsoft Access minimal Microsoft Office 2007, kemudian Microsoft Net Framework 4,5, kemudian SAP Crystal Report Runtime, Engine for Net Framework. Nah, ini yang di sini ada syaratnya itu harus terinstall semuanya. Kenapa? Kalau misalnya Bapak dan Ibu dalam hal menginstal aplikasi SPT pasal 21 hanya menginstal aplikasinya aja, itu kemungkinan nanti akan terjadi error pada saat Bapak dan Ibu melakukan pengaplikasiannya, karena di sana nanti mungkin bisa jadi permasalahannya itu pada saat Bapak Ibu melakukan cetak ataupun pada saat penginputan itu mungkin karena belum menginstal dari beberapa yang perangkat lunak yang tadi telah disebutkan, yang mana itu untuk perangkat lunak tersebut harus telah terinstall semuanya. Baik, lanjut. Nah, kemudian langkah-langkah instalasi ISPT. Yang pertama, pastikan kebutuhan sistem sudah dipenuhi oleh komputer ataupun laptop Anda. Kemudian, dapatkan file installer ISPT dengan cara mengunduh dari www.paja.go.id atau dari KPP Pratama atau KP2KP terdekat. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin ada kendala pada saat mengunduh dari websitenya paja.go.id, Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke KPP Pratama atau KP2KP terdekat. Tapi untuk kita di sini hanya ada di KPP Pratama, Bapak dan Ibu bisa langsung menuju di loket helpdesk untuk meminta bantuan atau solusi atas installer ISPT PPH pasal 21. Kemudian jalankan file installer sampai selesai, sampai dengan installation complete. Jadi itu jangan ada step-step yang tidak diselesaikan. Jadi itu harus sampai dengan selesai. Kemudian yang keempat, pastikan regional setting komputer atau laptop Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini juga satu kendala. Kadang pada saat kita mau menjalankan aplikasi itu tidak terjadi runtime error atau ada muncul statement error seperti kalau pada saat, karena itu salah satunya disebabkan oleh yang itu tadi, karena settingan regional pada laptop tersebut belum disetting ke Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah ISPT sudah siap untuk dijalankan. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita kenalkan installer ISPT atau single installer, di mana di sini namanya adalah ISPT Masa PPH pasal 21 dan atau 26, yaitu versi terakhir adalah versi 2.400. Jenis pajak penghasilan PPH pasal 21 dan atau 26, tanggal rilis yaitu Senin 21 November 2016. Kemudian pengguna wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, bendaharawan, dan pemotong atau pemungut. Status masih berlaku. Itu single installer ISPT PPH pasal 2126 versi 2,4. Nah, ini adalah setting awal dari ISPT PPH pasal 21. Nah, setelah Bapak dan Ibu tadi berhasil menginstal aplikasi ISPT PPH pasal 21, nah, kita sekarang membuka aplikasi tersebut dengan tampilan seperti mana Bapak Ibu lihat di layar. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan database. Nah, di sini saya sarankan apabila Bapak dan Ibu telah menginstal aplikasi SPT PPH pasal 21 dan atau 26, nah, Bapak dan Ibu terlebih dahulu bisa mengcopy database yang kosong yang tersedia di PC masing-masing, yaitu dia letaknya itu ada di, kalau misalnya kita menggunakan
laptop dari terlebih dahulu kita masuk dari C, kemudian program file, kemudian nah di sini program file mungkin ada laptop yang muncul dua, ada hanya program filenya saja dan juga ada program file yang 86. Kalau muncul ada yang 86, Bapak dan Ibu memilih 86, kemudian menuju ke DJP. Di DJP nanti akan di situ akan muncul aplikasi yang telah Bapak dan Ibu install, Nah, kemudian di situ nanti Bapak Ibu bisa membuka folder aplikasi ISPT PPH pasal 21 yang telah Bapak Ibu install, kemudian di situ ada database. Nah, database itu Bapak dan Ibu copy, kemudian dipastekan di tempat yang sama, kemudian Bapak dan Ibu bisa melakukan rename sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Nah, nanti pada saat Bapak dan Ibu telah melakukan rename atas database tersebut, pada saat Bapak dan Ibu membuka aplikasinya, itu akan muncul di database seperti mana tampil di layar, itu ada DB2113 simulasi. Nah, di sini nanti akan muncul di situ adalah sesuai dengan yang Bapak dan Ibu telah rename terlebih dahulu tadi, sesuai nama perusahaannya masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu silakan memilih DB tersebut. Nah, setelah DB tersebut dipilih, di sini ada satu statement di bawah itu koneksi ke database. Bila gagal membaca database, perlu menginstal database access engine. Nah, ini juga salah satu yang harus diinstal apabila terjadi gagal dalam gagal membaca database. Jadi Bapak dan Ibu bisa menginstal yang namanya database access engine. Kemudian berlanjut. Nah, setelah Bapak dan Ibu memilih database tadi sesuai dengan nama perusahaan yang telah di-rename tadi, akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana Bapak dan Ibu diminta untuk login. Nah, login di sini untuk username itu setelah ditetapkan yaitu administrator, kemudian untuk password adalah 123, kemudian klik login. Next. Nah, sebagai langkah awal pada saat Bapak dan Ibu login, Bapak dan Ibu akan dimintakan untuk mengisi MPWP dari perusahaan masing-masing. Setelah MPWP diinput, klik simpan. Ini hanya dilakukan pada saat pertama kali menggunakan aplikasi ISPT PPH pasal 21. Kemudian setelah klik klik daftar, itu akan muncul tampilan profil dari wajib pajak. Nah, di sini Bapak dan Ibu diminta untuk melengkapi profil dari wajib pajak. Nah, di sini untuk MPWP, karena tadi di awal telah diinput, maka otomatis akan muncul di laman profil wajib pajak. Kemudian Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi nama, alamat, nomor telepon, email, kemudian penanda tangan. Ini mungkin kalau untuk badan, penanda tangannya adalah direkturnya, kemudian untuk kuasa boleh dikosongkan aja, tapi kalau memang memiliki kuasa dan memang kuasa tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, boleh Bapak dan Ibu mengisi, tapi kalau memang tidak ada kuasa, boleh di-skip aja. Kemudian yang di bawah ini hanya untuk bendahara pemerintah atau pembuat bukti potong A2, itu kalau memang sama dengan nama dengan MPP penanda tangan itu tinggal dicetak. Tapi dalam hal ini untuk pagi ini juga yang hadir adalah para wajib pajak adalah para wajib pajak yang non bendaharawan. Kemudian data profil bisa diupdate kecuali untuk bagian MPWP. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam input data ISPT. Nah, di sini dalam aplikasi ISPT PPH pasal 21 dan atau 26 nanti ada namanya dua form. Yaitu yang pertama ada formulir SPT, yang kemudian bukti potong. Nah, jenis data yang diinput pada jenis data yang diinput pada ISPT itu tadi ada dua, itu untuk formulir SPT dan bukti potong. Boleh lanjut. Nah, data formulir SPT sama. Setiap masa pajak, kemudian kita harus menginput input pemotongan dan penyotoran pajak bulanan sesuai masa pajak masing-masing. Kemudian, khusus masa pajak Desember, input pemotongan
dan penyotoran pajak bulanan untuk masa Desember, kemudian input pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak, dan input daftar biaya khusus WP cabang atau WPKSO atau Joint Operation. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan, ini sering kadang lupa atau gimana untuk pelaporan masa Desember. Nah, untuk pelaporan masa Desember, Bapak dan Ibu nggak hanya melaporkan untuk satu masa pajak seperti mana biasanya. Tetapi untuk masa Desember ini, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk melaporkan juga untuk 1 tahun pajak. Nah, untuk 1 tahun pajak juga dilaporkan di masa Desember. Nah, di sini langkahnya adalah yang pertama Bapak dan Ibu menginput seperti mana biasa untuk 1 masa pajak terlebih dahulu untuk masa pajak Desember itu sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu setelah selesai untuk 1 masa pajak yang untuk Desember, dilanjutkan dengan menginput pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak. Nah, di mana Bapak dan Ibu harus menginput untuk 1 tahun pajak, itu untuk dalam hal ini perusahaan, itu menginput dari menu input bukti pemotongan, yaitu dari bagian 1721 A1. Jadi diinput terlebih dahulu di bagian A1, nantinya otomatis akan masuk setelah Bapak dan Ibu melakukan penginputan di 1721 A1, nanti Bapak dan Ibu baru memposting untuk input pemotongan pajak untuk 1 tahun pajak. Yang mana atas 1721 tadi telah diinput akan otomatis masuk ke dalam 1 tahun pajak, itu bagi karyawan yang terutang PPh pasal 21. Nah, bagi karyawan yang penghasilannya di bawah PTKP, nanti untuk 1 tahun pajaknya, Bapak dan Ibu silakan merekap dan mengisi di bagian B, yang mana yang tadi kena PPh pasal 21 itu diinput di bagian A, untuk yang untuk yang di bawah PTKP itu nanti diinput di bagian B. Nah, setelah selesai, baru Bapak dan Ibu membuat create file CSV. Nah, itu perbedaan untuk 1 masa. Tapi untuk masa Desember, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk memposting untuk 1 tahun. Jadi, CSV-nya tersebut nanti telah yaitu ada pegawai tetap atau penerima pensiun itu input setahun sekali untuk pembuatan formulir 1721 A1 tetap harus seperti apa. Nah, ini adalah tes Ibu belum. Tes tes 1 dulu.
Halo, pagi, sudah bisa didengar? Bapak Ibu, kita lanjutkan mungkin slide sebelumnya. Nah, saya ulang di sini untuk untuk data bukti potong di situ ada dua, di mana untuk pegawai tetap atau penerima pensiun itu yang diinput setahun sekali untuk pembuatan formulir 1721A1 dan atau 1721A2 itu bagi bendaharawan. Kemudian input setiap kali dilakukan pemotongan PPh final. Kemudian untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun, itu diinput setiap kali dilakukan pemotongan PPh atau PPh final. Suaranya terputus-putus. Bapak Ibu? Apa bisa dengar dengan jelas? Baik, kita lanjut ke alur ISPT setiap masa pajak. Yang pertama, buat SPT baru dan buka SPT. Kemudian, isi pemotongan pajak bulanan, kemudian isi daftar SSP, kemudian isi dan simpan SPT induk. Nah, di sini tadi ada buat SPT baru, kemudian buka SPT. Nah, di sini Bapak dan Ibu setelah membuat SPT baru, Bapak dan Ibu juga membuka. Nah, buka di sini maksudnya atas SPT masa pajak yang telah Bapak Ibu tadi buat, itu diklik, suara tidak ada sama sekali. Tidak ada suara. Tes. Enggak, terbuka. Bisa didengar Bapak Ibu? Suaranya hilang. Coba masternya jauhin, Mas. Coba jauhin. Ya. Pak, Bu. Masih putus-putus ya? Delay. Tidak ada suara. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Enggak ada, ini ada kesalahan teknis. Bisa Mas. Teknis. Bisa. Halo? Bisa didengar Bapak Ibu? Mas, sudah. Dari sini, Mas. Enggak, Mas yang ngomong. Halo, tes.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Trio Martadinata. Pada Mas Trio, disilakan. Apa itu aja? Apa ini aja? Baik, pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Trio Martadinata, AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus ya? Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus ya? Mohon maaf, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, kita cek dulu. Halo, tes, tes. Halo? Apakah sudah bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu semua? Udah lumayan, Bapak. Lumayan ya, oke. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan Bapak Tengku Tarmizi yang sudah menyampaikan sebelumnya mengenai ISPT masa PP 21. Saya akan melanjutkan aja terkait ISPT masa PPH 21. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan aplikasi ini ya. Mungkin ini cuma kita merefresh aja, atau mungkin juga ada yang masih baru terkait aplikasi ini, bisa kita sharing di sini. Untuk alur ISPT setiap masa pajak tadi itu, yang pertama buat SPT baru, buka SPT. Ini kalau aplikasi sudah terinstal ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya yang kita lakukan adalah isi pemotongan pajak bulanan. Selanjutnya isi daftar SSP jika ada pembayaran PPh 21-nya. Terakhir isi dan simpan SPT induk. Bisa dilanjutkan, Mbak? Nah, ini contoh tampilannya pada saat aplikasi sudah kita buka. Pada saat pertama kali yang kita lakukan adalah koneksi database. Setelah koneksi database, kita pilih database-nya dengan login administrator dan password 123 tadi. Lanjut kita akan membuka SPT di sini atau membuat SPT pembetulan atau menghapus SPT yang pernah dibuat. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar itu ada 3 di menu di bawahnya itu hapus SPT, pembetulan, buka SPT. Lanjut, Mbak. Nah, atas PPh 21 yang telah dipotong bulanan itu, kita input di masing-masing pegawai yang telah dipotong itu. Untuk pegawai yang belum memiliki NPWP, diisi 0000, dan sesuai aturan yang berlaku untuk yang non-NPWP, tarifnya dikenakan 20% lebih tinggi. Seharusnya sudah tidak ada yang belum ber-NPWP, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau memang ada pegawai yang belum ber-NPWP, ya diarahkan untuk segera membuat NPWP. Karena kan sekarang pembuatan NPWP sudah relatif lebih mudah, bisa lewat e-registration juga langsung jadi NPWP-nya berbentuk NPWP elektronik. Jadi harusnya nggak ada lagi nih pegawai yang belum ber-NPWP dan dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Selanjutnya ada, maaf, balik lagi ke atas. Untuk pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP, kita tidak perlu mengentry satu-satu, melainkan langsung kita jumlahkan secara total. Di bagian B di bawah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu ada jumlah pegawai. Misalnya dalam satu kantor, ada 3 orang dengan penghasilan di bawah PTKP. Maka langsung dimasukkan di bagian B itu jumlah pegawainya 3,
dan jumlah brutonya berapa ditotalin. Misalnya 4 juta misalnya, dikali 3 langsung totalnya 12 juta. Seperti itu. Lanjut. Bagaimana jika jumlah pegawainya banyak? Ya tentunya kan aplikasi ini juga mensupport metode impor dari CSP namanya. Nah, ini seperti yang tampil di layar, ini tata cara pengimporan CSP. CSP ini formatnya seperti Excel pada umumnya. Pada saat kita akan mengimpor data pegawai, jadi data pegawai tadi, mohon maaf, jadi data pegawai yang sudah kita ketik di Excel dulu, nantinya di Excel kita save as CSP, baru kita impor ke aplikasi di SPT PPH 21 ini. Nah, bagaimana tata caranya? Tata caranya pertama kita menginput data yang dibutuhkan pada file CSV dengan Microsoft Excel. Terkait data format data apa aja yang harus kita isi, ini nanti bisa kita dapatkan setelah aplikasi di-download. Setelah aplikasi di-download nanti ada di program file DJP-nya SPT21 ada contoh masing-masing format cara mengimpor bukti potong seperti itu. Nah, sumber datanya seperti yang terlihat di slide itu ada daftar gaji pegawai atau perusahaan, daftar gaji ASN TNI Polri bagi ASN TNI Polri, dan perhitungan PPh 21 masing-masing pegawai termasuk NPWP-nya. Nah, apa aja nanti kolom-kolomnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kolom-kolom apa aja yang harus diisi nanti bisa dilihat di format CSV-nya setelah aplikasi terinstall. Nanti adanya di C program file DJP dalam folder ISPT21-nya. Ada contoh format-format file yang tata cara file yang bisa diimpor CSV-nya seperti itu. Lanjut, Mbak. Hal-hal yang harus diperhatikan, nah CSV ini kalau saya bilang mudah-mudah gampang ya, karena nggak seperti Excel. Kalau Excel itu kan dia setelah kita save langsung bisa kita impor ya. Nah, terkadang Excel yang kita save ke CSV, terkadang setelah kita impor di aplikasi ISPT21 sering error. Kenapa sering errornya? Ya ini contohnya salah satunya di CSV ini dia pada saat kita melakukan editnya nggak boleh ada scientific notation pada field yang bertipe teks. Contohnya itu satu. Jadi kalau kita nanti ngetik angka setelah kita save CSV berubah tampilannya seperti itu. Karena kan biasanya kita di Excel tuh suka nambahin format koma atas tuh. Nah, di single apostrophe tuh di awal teksnya. Terus karakter-karakter berikut ini juga tidak boleh ada dalam input field CSV, yang semikolon juga nggak boleh ada, yang ketik atas tadi juga nggak boleh ada, seperti itu. Lanjut. Nah, saat kita menyimpan file CSV yang tadi sudah kita buat, biasanya akan muncul pertanyaan, do you want to keep the workbook in this format? Ya kita klik yes. Nah, setelah menyimpan CSV, pada saat kita menutup Microsoft Excel, juga akan masih putus-putus. Oke. Setelah hasil akan muncul pertanyaan, do you want to save the change? Kita klik no. Oke, selanjutnya CSV yang diimpor harus memiliki header pada baris pertama. Headernya itu yang keterangan kolom-kolom atas itu yang bisa dilihat di folder instalasi tadi, seperti saya bilang yang CSV formatnya. Oke, lanjut Mbak. Selanjutnya, ekspor impor CSV referensi dapat dilakukan tanpa harus membuka SPT pada aplikasi SPT. Misalnya,
Kita sudah ganti apa namanya, sudah punya nama-nama. Suaranya hilang lagi, Pak. Hilang lagi. Oke, bentar Bu ya. Sip. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, bisa didengar suara saya Bapak Ibu? Tes 1 2 3, bisa. Masuk nggak? Nggak masuk. Tes 1 2 3. Masuk. Tes 1 2 3. Masuk, masuk. Suaranya hilang. Sip. Tes 1 2 3, tes. Di sini ke ininya nggak kedengeran. Tes 1 2 3. Masuk tapi delay. Tes. Tes, tes, halo. Kayaknya di ini. Sip. Cek 1 2. Tiga. Tes 1 2 3. Suaranya hilang. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3.
Hilang katanya. Kak, aku ngomong di sini juga hilang. Tes 1, 2, 3. Kamu mood loh. Hah? Ngomong aja ya. Masih terputus suaranya Pak. Karena suaranya. Aku nggak ngomong juga. Emang nggak ada suaranya. Masih ini ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini ada kendala teknis di jaringan kita, di hostnya. Jadi suara kita terdengar putus-putus dan delay ke peserta. Mungkin Iya, betul, sementara Pak. saya lanjutkan dulu, walaupun mungkin ke peserta suaranya agak delay. Jadi akan saya saya perlambat di slide-nya, mungkin suara duluan mungkin atau slide duluan. Nanti untuk slide-nya nanti akan kita share mungkin karena ada kendala di jaringan. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Iya, Bapak. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin suaranya agak delay. Nah, terkait yang CSP tadi, setelah kita impor CSP, pastikan masa pajak tahun pajak dan pembetulannya sudah sesuai dengan masa pajak tahun pajak dan SPT yang sedang dibuka. Misalnya kita akan mengimpor SPT masa bulan November, nah pastikan kita sudah terlebih dahulu membuka SPT masa bulan November di aplikasi. Lanjut Mbak. Nah ini contohnya yang bulan Oktober. Seperti di layar itu kita pilih file CSP. Kita impor file CSP yang di bulan Oktober. Pada saat kita mengimpor, pastikan data masuk seperti tampilan di layar. Kalau nanti ada data yang tidak terimpor di sini, kita bisa cek di error log yang di sebelah kiri. Di error log sebelah kiri. Misalnya kita yang impor datanya ada 10, ternyata yang masuk cuma 7. Nah, yang 3-nya kenapa? Kita bisa cek di error log. Bisa kita klik langsung di sana, atau kita bisa buka dari C program file di JP ISPT 21 error log bentuknya CSP juga seperti itu. Nah, error log macam-macam. Ada kesalahan NPWP, misalnya NPWP tidak valid dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini tata cara selanjutnya setelah tadi kita membuat daftar bukti pemotongan, kan sudah pada saat kita posting SPT-nya kelihatan jumlah kurang bayarnya. Misalnya dari seluruh pegawai tadi kurang bayarnya 1 juta. Selanjutnya kita entry bukti pembayarannya dari kode billing yang sudah kita bayar, kita input NTPN-nya di daftar surat setoran pajak. Atau mungkin ada pembayarannya yang melalui pemindah bukuan, maka yang kita entry di sini adalah nomor bukti PBK-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya di halaman terakhir, setelah semuanya sudah diisi, baik dari bukti pemotongan, surat setoran pajak, kita tinggal masukkan tanggal dan tempatnya seperti tampak di layar. SPT induk berhasil disimpan, sudah selesai pembuatan SPT masanya. Selanjutnya tinggal kita simpan. Lanjut Mbak. Dan kita laporkan seperti biasa melalui djponline.pajak.go.id.
Untuk tata cara pelaporannya mungkin ya Bapak Ibu sekalian juga sudah semuanya hampir sudah menggunakan DJP online ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin terkait pelaporan ini sudah paham semua harusnya. Lanjut Mbak, cuma kita pengenalan aja singkat ya. Untuk pelaporan melalui KPP terdaftar yang masih menggunakan ISPT, file CSP-nya dibawa, disalin ke flashdisk, dicetak induknya, dan laporkan di loket PPT. Harusnya ini udah nggak ada lagi sekarang. Maksudnya sudah jarang digunakan lagi, karena sudah melalui online atau e-filing semua. Untuk e-filing tinggal di-upload melalui DJP Online pajak.go.id. Pelaporan dianggap selesai pada saat kita menerima bukti penerimaan elektronik di email. Lanjut. Nah, ini tadi buat file CSP yang dari SPT masa 21, pilih masa pajak akan dibuat file CSP-nya, simpan file CSP, kemudian jangan diubah atau di-rename nama CSP-nya yang create dari ISPT. Lanjut. Balik sini lagi ya. Lanjut. Ini ulang dari awal lagi. Lanjut. Udah ya. Terkait pelaporan ISPT masa 21 bulan Desember, kami menghimbau bagi wajib pajak yang belum melaporkan, karena sekarang sudah di akhir bulan, untuk dapat segera melaporkan SPT masa PPh 21 bulan Desember. Jangan lupa juga untuk membuat bukti pemotongan 1721 A1 untuk karyawan-karyawannya agar bisa melaporkan SPT tahunan masing-masingnya. Mungkin itu aja sementara yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami mohon maaf atas kendala hari ini, kendala sosialisasi kita, karena terkait jaringan ini di luar kuasa kami. Memang dari awal tadi di pertengahan agak putus-putus. Mungkin selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab, nanti akan dikembalikan ke moderator. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah Terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kami akan menampilkan video tata cara install ISPT. Sobat pajak dapat mencari di Google dengan mengetikkan kata kunci ISPT. Sobat pajak langsung klik aja pencarian yang paling atas di laman pajak.go.id. Setelah itu, sobat pajak langsung scroll ke bawah dan klik
link file single installer ISPT 2126 versi 2.4. Untuk sobat pajak yang sudah pernah menginstal, cukup download patch 2.4.0. Kemudian setelah mendownload single installer ISPT, dilanjutkan dengan mendownload referensi Crystal Report Runtime. Setelah sobat pajak mendownload aplikasi ISPT, sebelum menginstal terlebih dahulu masuk ke control panel, ke menu region, dan pastikan format serta location-nya adalah Indonesia. Selanjutnya, ekstrak atas file yang tadi sudah di-download dan akan muncul 3 folder dan 1 file. Kemudian langsung saja masuk ke folder debug dan klik file ispt package.msi untuk melakukan instalasi ISPT pasal 21. Baik, selanjutnya setelah selesai kita kembali ke folder instalasi, kemudian klik folder Crystal Report Net Framework 4.0. Ada dua pilihan, yang pertama yang 32 bit dan 64 bit. Kalau sobat pajak OS-nya 64, justru kita menggunakan yang 32 bit. Kalau sobat pajak OS-nya 32 bit, kita menggunakan yang 64 bit. Jadi jangan sampai tertukar. Baik, karena di sini OS-nya adalah 64, maka kita menggunakan yang 32. Kita klik next saja. Kemudian next lagi. Kita tunggu sebentar. Baik, setelah selesai langsung kita klik finish. Kemudian kita masuk ke folder .NET FX40. Kemudian kita install lagi. Baik, selanjutnya adalah langkah terakhir dalam proses instalasi, yaitu menginstal Access Database Engine. Kita langsung saja double klik. Kita next saja. Kemudian kita klik install. Setelah selesai diinstal, maka aplikasi SPT dapat sobat pajak lihat di program file atau program file 86, terus folder DJP ISPT masa 2126. Untuk mempermudah mengaksesnya, sobat pajak dapat melakukan klik kanan kemudian send to desktop untuk meng-create shortcut-nya. Oke, langsung sobat pajak coba saja untuk buka aplikasinya. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung pilih database. Username-nya administrator, passwordnya 123. Login. Kemudian sobat tinggal memasukkan NPWP sobat sebagai pemotong atau pemberi kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan di kolom chat room. Pertanyaan pertama dari PT Widya Dharma. Mohon penjelasan, dokumen pendukung apa yang harus dilampirkan pada SPT orang pribadi yang mempunyai NPWP namun tahun ini tidak mendapat bukti potong 1721A1 karena penghasilannya di bawah PTKP. Silakan kepada
Baik, untuk pertanyaan dari PT Widya Dharma Arta. Mohon penjelasan dokumen pendukung apa yang harus dilampirkan pada SPT orang pribadi yang mempunyai MPP, namun tahun ini tidak mendapat bukti potong 1721A1 karena penghasilannya di bawah PTKP. Untuk pertanyaan ini, mungkin Bapak dan Ibu bisa membuatkan bukti potong 1721A1 bagi wajib pajak tersebut, bagi wajib pajak orang pribadi tersebut, yang mana nanti atas bukti potong tersebut bisa digunakan oleh pegawai tersebut untuk melaporkan SPT PPh orang pribadi yang bersangkutan. Walaupun penghasilannya di bawah PTKP, tetap dibuatkan saja bukti potong 1721A1. Nanti di situ mungkin pengisiannya hanya sampai di PTKP, nanti untuk PPh terutangnya akan nihil. Jadi itu bisa dipakai oleh wajib pajak tersebut untuk menggunakan pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Karena di bawah PTKP di sini kan nanti juga berpengaruh terhadap formulir yang digunakan. Ya mungkin kalau di bawah PTKP bagi yang single atau di bawah 54 juta, nanti dia akan diarahkan ke SPT 1770 SS. Tapi kalau misalnya di bawah PTKP-nya di atas 60 juta, nanti dia akan diarahkan ke formulir 1770S, yang mana kalau melaporkan melalui e-filing melalui DJP online, yang di atas 60 juta dengan menggunakan formulir 1770S, itu harus mempunyai bukti potong. Jadi pada Bapak Ibu selaku pemotong, pada orang pegawai yang penghasilannya di bawah PTKP, agar tetap dibuatkan bukti potong 1721A1. Mungkin itu penjelasan untuk pertanyaan dari PT Widya Dharma Arta. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Ibu Ria Trianingsih. Siang Pak, saya Ria dari PT Bumi Sriwijaya Perdana Co. Izin bertanya Pak, terkait DTP PPh pasal 21 dari bulan April sampai dengan Desember 2020, apakah pada saat perusahaan melaporkan sangat berpengaruh terhadap bukti potong 1721A1 pelaporan SPT orang pribadi nantinya? Dari PT Sriwijaya Perdana. Saya mau konfirmasi dulu apakah suara saya bisa didengar. Dari Ibu Ria, ya. DPP, Oke. PPh Dari Ibu Ria terkait DTP sangat berpengaruh terhadap pasal orang SPT orang pribadi nantinya. Mungkin pertanyaan ini yang maksud dari pertanyaan ini jumlah Halo, tes. Baik, saya lanjutkan. Baik, Ibu Ria. Dengar. Di sini putus-putus. Oke.
Apakah pada saat perusahaan melaporkan DTP setiap bulan sangat berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh. Karena pada saat melaporkan DTP setiap bulan, di sana kan dinyatakan berapa melaporkan DTP setiap PPH bulan sangat 21 berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh. Karena pada saat melaporkan DTP setiap bulan, di sana di kan sana sudah kan sudah dihitung dihitung berapa PPH berapa 21 PPH 21 yang dianggap dimintakan fasilitas DTP-nya. Nah, pada 1721A1 kan nanti di sana adalah menghitung PPH 21 selama 1 tahunnya. Harusnya nanti angka yang ada di sana adalah angka PPH 21 dari Januari sampai dengan Desembernya, di mana bulan April sampai dengan Desembernya adalah PPH 21 yang ditanggung pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi harus match nanti antara PPH 21 DTP yang dilaporkan setiap bulan dengan PPH 21 yang di bukti potong 1721A1-nya. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti, Ibu Ria? Bagaimana Ibu Ria, apakah sudah bisa dimengerti penjelasan dari Bapak Rio? Sudah mengerti. Terima kasih. Oke, baik Ibu Ria. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Erlina. Siang Pak, mau bertanya tahun ini masih ada DTP PPH 21 atau tidak ya? Terima kasih. Baik, atas pertanyaan dari Ibu Erlina, untuk PPH 21 DTP itu berlaku sampai dengan Desember 2020. PPH 21 karyawan DTP hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Sampai dengan saat ini ya, kita belum tahu ke depannya seperti apa, melihat perkembangan dari pemerintah, kita mengikuti aturan dari pemerintah. Cuma sampai dengan saat ini sesuai aturan, PPH DTP 21 berlaku sampai 31 Desember 2020. Seperti itu Ibu Erlina ya. Oke Bu Erlina, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Yuliana Wijaya. Akan dijawab oleh Pak Tarmizi. Silakan Pak Tarmizi. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Yuliana Wijaya yang ingin bertanya tentang apakah pelaporan SPT orang pribadi atau SPT tahunan orang pribadi langsung ke kantor pajak masih diterima. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini, apabila orang pribadi tersebut telah menggunakan pelaporan melalui online atau lewat e-filing, maka kepada pegawai tersebut harus melanjutkan pelaporannya dengan e-filing melalui DJP online. Tidak bisa balik ke manual. Tapi kalau memang atas pegawai tersebut atau orang pribadi tersebut belum pernah menggunakan DJP
belum pernah menggunakan pelaporan secara online atau lewat e-filing, itu bisa melaporkan langsung ke KPP terdaftar, di mana orang pribadi tersebut terdaftar. Jadi harus langsung ke KPP yang bersangkutan. Tetapi untuk menghindari banyaknya antrian, kami sarankan kepada wajib pajak orang pribadi bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan melaporkan SPT melalui e-filing, melalui laman DJP online. Jadi kalau misalnya, karena dari dari e-filing juga pelaporannya lebih mudah, jadi tidak perlu antri juga, Bapak dan Ibu bisa langsung menyampaikan pelaporan SPT-nya melalui bisa dari handphone ataupun laptop, jadi bisa dari mana aja dan kapan aja. Mungkin itu penjelasannya, Bu Yuliana Wijaya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. PPh masa Desember itu tes. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ida dari PT Cahaya Teknindo. Siang Pak, mau bertanya PPh masa Desember 2020. Ada PPh DTP dan non-DTP. Apakah perlakuan PPh DTP itu sama dengan non-DTP? Perlakuan, maksudnya perlakuan pelaporannya atau perlakuan apanya ya Bu Ida ya? Ini Pak, kedengaran enggak Pak? Kedengaran. Silakan Bu. Jadi kan kalau misalnya untuk Desember, itu kan sekaligus jadi tahunan juga di 2020. Iya. Jadi kalau untuk yang DTP, itu kan di itu kemungkinan besar akan ada plus minus untuk PPh si orang pribadinya. Begitu juga untuk yang non DTP-nya. Itu juga kan akan ada plus minus di Desember itu. Iya. Nah, jadi kalau yang untuk DTP kan kita bisa masuk aja itu ada minus dan plusnya itu langsung masuk di import di SPT-nya. Nah, kalau untuk yang non DTP pelaporan untuk yang realisasi itu kan nggak boleh angka minus Pak. Angka minusnya itu nggak boleh. Jadi angka DTP yang kita hitung itu kan di Desember sudah ada plus minus. Sementara di realisasi itu nggak diakui untuk yang minus. Jadi angka nilai besaran pajak itu akan beda antara kita lapor di realisasi dengan yang seharusnya gitu loh Pak. Nah, bagaimana untuk penerapannya? Baik. Jadi saya ulang pertanyaannya Bu Ida. Maksudnya begini ya, pada saat Ibu melaporkan PPh DTP setiap bulan, itu kan sudah ada ketemu angkanya berapa seperti itu ya? Iya benar Pak. Pada saat Ibu melaporkan di masa Desember, itu kan sudah disetahunkan gitu ya? Iya benar Pak. Nah, pada saat ketemu angka disetahunkan itu terjadi perbedaan dengan yang sudah dilaporkan di DTP-nya ya? Iya. Terkait kekurangan apa kelebihan jadinya? Ada plus, ada minus Pak. Karena kan kemungkinan di bulan-bulan sebelumnya misalnya si A, si B, itu bisa jadi dipotong lebih besar. Pas di Desember otomatis dia minus. Nah, untuk si C, si D, kemungkinan dipotongnya kan lebih kecil. Karena kan berpengaruh dari ada potongan dan segala macam. Nah, di Desembernya akan plus. Nah, kalau yang plus itu nggak masalah. Tapi perlakuan untuk yang minus bagaimana Pak? Perlakuan di ininya ya, pelaporan DTP-nya ya? Iya, Pak. Perlakuan di DTP-nya.
Karena antara laporan Iya, realisasi lebih besar ya. Iya, karena realisasi kan dia nggak akui yang nol dan minus. Otomatis kan itu kita hilangkan. Jadi di realisasi dia lebih kecil. Sementara kalau di SPT tahunan itu akan lebih besar, Pak. Enggak, di realisasi lebih besar, Pak. Karena angka minus nggak bisa. Tapi di tahunan dia akan lebih kecil. Jadi yang kita pakai e-billing yang mana, Pak? Untuk Ibu Ida sendiri yang realisasi Desember akhirnya belum dilaporkan? Realisasi saya laporkan, tapi yang angka minus itu dibuang, Jadi nggak Pak. ada pelaporan yang angka minusnya ya? Oh. Nah, jadi akan lebih besar di realisasi dibanding yang seharusnya. Seharusnya ya. Oke. Iya, Untuk yang case seperti ini di khusus masa pajak Desember pelaporan realisasi ini, saya nanti coba akan konsultasikan dulu Ibu ya. Tapi ini pendapat pribadi saya. Sementara saya jawab pendapat pribadi dulu ya. Pendapat pribadi saya ini untuk yang realisasinya minus itu memang tidak perlu dilaporkan harusnya karena nggak bisa dilaporkan juga di sana. Iya. Gitu. Sementara itu dulu Bu Ida ya. Nanti coba kita inginkan dulu ke teman-teman apakah ada masalah. Harusnya sih ada dari wajib pajak lain juga harusnya ada masalah seperti ini juga ya. Iya, kemungkinan besar sih Pak. Iya, karena kan kalau untuk yang gajinya berubah-ubah setiap bulan harusnya akan ada yang minus seperti ini juga di pelaporan realisasinya ya. Apakah wajib dilaporkan atau enggak, gimana cara pelaporannya. Nanti coba saya tampung dulu pertanyaannya Bu Ida ya. Iya Pak, oke Pak. Dari PT Cahaya Teknindo ya, kita catat dulu. Mohon maaf Ibu, AR-nya siapa Ibu? Nanti mungkin kita akan follow up ke AR-nya, nanti jawabannya mungkin. Ibu tahu AR-nya? AR-nya Pak Junaidi. Pak Junaidi? Iya. Pak Junaidi di Waskon berapa Ibu? Oh, bentar Pak, saya juga baru masuk. Erwin ya depannya? Bentar Pak. Oke, kalau enggak nanti kita catat aja dulu Ibu ya. Dari PT Cahaya Teknindo. Ya, Cahaya Teknindo Maju Mandiri Pak. Cahaya Teknindo Maju Mandiri ya. Oke Ibu ya. Untuk sementara jawabannya seperti itu ya. Kalau minus harusnya nggak bisa dilaporkan di realisasi ya. Iya benar Pak. Cuma nanti coba saya follow up lagi seperti apa pelaporannya gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya, Bu Ida ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Ida. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Maria. Ibu Maria, selamat siang Pak, saya Maria dari PT Danita, izin bertanya, kalau ada karyawan yang masuk kerja bulan Agustus Desember, ada kelebihan bayar pajak PPh 21. Apakah bisa kelebihannya diperhitungkan di bulan berikutnya? Bisa Ibu Maria, jadi kalau ada kelebihan bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Seperti itu. Ya baik, makasih Pak. Sama-sama Ibu Maria. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Erlina. Kenapa untuk pelaporan baik, untuk pertanyaan Bu Erlina, terlebih dan juga mungkin untuk para wajib pajak lainnya, terlebih dahulu kami dari Direktorat Jenderal Pajak juga mohon maaf atas terlambatnya masuk kode verifikasi ke email dari para Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin memang agak ada kendala teknis. Jadi kalau untuk sebagai solusinya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya memang berdasarkan pelaporan e-filing nomor kode verifikasinya selama masuk ke emailnya, Bapak dan Ibu bisa menghubungi AR dari AR masing-masing atau juga bisa menghubungi KPP di mana Bapak dan Ibu terdaftar. Nanti mungkin bisa disambungkan ke helpdesk, nanti akan dibantukan untuk
nomor atas kode verifikasinya. Mungkin itu penjelasannya dari kita. Dan sekali lagi kita memang mohon maaf atas keterlambatannya masuknya kode verifikasi ke email Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Bu Erlina? Iya, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan saja sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terkait file materi dan link video tutorial akan kami berikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link post-test dan kuesioner. Link post-test dan kuesioner tersebut akan kami bagikan di WhatsApp group. Bagi Bapak dan Ibu yang belum join di WhatsApp group, bisa chat kami di 0813-1790-0268. Nanti kami akan segera mengirimkan link tersebut. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu mengisi kolom saran dan masukan sebagai referensi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sebelum melakukan live meeting, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan tampilan videonya. Kita akan melakukan sesi foto bersama dengan cara print screen. Baik, akan kita mulai sesi foto bersamanya. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan melakukan pose bebas. Slide pertama, 1, ayo, Mas Nidi. 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran dan partisipasinya yang begitu luar biasa pada kegiatan sosialisasi kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur dari kami dan ada sedikit gangguan sinyal tadi. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Tak lupa kami mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Baik, tadi diawali dengan pantun, maka akan saya akhiri dengan pantun juga. Habis kopi tersisa ampasnya dibuang, nikmatnya masih terasa. Usai sudah kita bergemeria, sampai jumpa di kegiatan sosialisasi berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dipersilahkan untuk melakukan live meeting.